Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya sekarang ke poin ke-12. Masih riwayat Syatibi dan Thayyibatun Nasr ya. Di situ An-Naml ayat 36 ya, di An-Naml ayat 36 ada kata atania. Nah, di situ huruf ya kecil di sini, ini ya kecil ya, ini setelah ni itu ya, ini ya, atania ya. Di situ dibaca fathah ketika wasol ya, dibaca fathah ketika wasol. Kita lihat ya di Al-Quran, ataniyallah, ini kan diwasol ke Allah ya, berarti ataniyallah ya, ini dibaca niyallah gitu ya. Jadi ini kalau dibaca wasol. Nah, lalu kalau waqaf ya dibaca dengan dua cara untuk yang riwayat Syatibiyah, yaitu yang pertama menetapkan ya, berarti menjadi atani, jadi dua harokat ya. Ini jadi ya sukun, atani karena waqaf ya, jadi ni-nya jadi mat asli ya, dibaca dua harokat ni gitu. Lalu boleh dengan cara yang kedua, yaitu dengan membuang ya. Ya-nya ini dibuang menjadi na-nya disukun. Atan gitu ya. Atan 6 harokat biasanya ya. Nah, keterangan ketika waqaf dengan membuang ya, berarti yang B ini ya, dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna ya, atau dengan raum, yaitu raum adalah dengan sebagian harokat kasroh ya. Raum itu sepertiga harokat lah ya cara baca hurufnya ya. Jadi ketika waqaf dengan membuang ya dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna ya, jadi nunnya itu disukun sempurna, atan gitu. Atau yang kedua yaitu dengan raum nunnya, ni-nya dibaca sepertiga harokat, jadi kecil bacanya ya, suaranya agak lirih ya. Dan yang tahu kalau lewat video ya, nanti di videoin ya. Atani ya, ni gitu, ni-nya kecil. Kalau yang gede kan gini, atan sukun ya di situ. Tapi kalau raum atau dibaca sepertiga harokat, ni-nya berarti kecil bacanya, suaranya agak lirih ya, atani gitu ya. Jadi agak meringis bibirnya, tapi suaranya terdengar kecil karena hanya harokat kasrohnya hanya dibaca sepertiga harokat atau 2/3 harokat. Nah, lalu bagaimana keadaan pada saat di jalur Thayyibatun Nasr ya? Untuk jalur Thayyibatun Nasr hanya memakai yang B untuk kalau waqaf. Adapun kalau wasol sama ya, di fathah. Tapi kalau waqaf hanya yang B, hanya menggunakan yang B untuk jalur Thayyibatun Nasr ya, yaitu membuang ya menjadi atan. Berarti kaidahnya seperti ini persis. Bisa dibaca nunnya bisa dibaca sempurna, sukun sempurna, atau bisa dibaca dengan raum ni sepertiga harokat gitu ya. Bisa kita cek ya, coba kita lihat ini ya di sini. Nah ya, untuk ini jalur Thayyibatun Nasr ya, jalur Thayyibatun Nasr di sini untuk atani tadi membaca dengan hadf. Hadf itu membuang ya ya, jadi ini ya-nya ini dibuang, ini ya yang ini dibuang ketika waqaf ya. Jadi kalau ketika waqaf ya-nya dibuang, berarti ni-nya boleh disukun sempurna atau ni-nya boleh dibaca raum, yaitu dibaca ni sepertiga harokat ya. Itu tentang An-Naml ayat 36. Lalu sekarang
bacaan yang Al-An'am ya, ayat 143, 44. Ini ada salah ketik ya, harusnya Yunus 51 dan 91 ya. 91 itu lafaznya Al-Ana di sini. Nah, untuk 3 surat ini ya, itu bisa dibaca dengan 2 cara. Untuk yang riwayat Syatibi ya, bisa dibaca dengan 2 cara. Yaitu yang pertama dengan 6 harokat atau mad lazim kalimi musaqqal ya. Ya, ini kalimi mad lazim kalimi musaqqal itu yang tasydid. Kalau yang sukun mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya, ini mad lazim kalimi musaqqal karena ada tasydidnya. Sedangkan ini adalah mad lazim kalimi mukhaffaf karena ringan. Mukhaffaf itu ringan, ada sukunnya. Kalau musaqqal itu berat karena ada tasydidnya. Gitu ya cara penamaan istilahnya. Ya, jadi yang pertama dengan 6 harokat. Ya, berarti dibaca 6 harokat. Kemarin ditambah naber ya karena ada tasydidnya ini. Az-zakarain ya. Az-zakarain. Ya, ini ditekan karena setelah mat ada tasydid ya. Az-zakarain. Lalu yang kedua ya. Ya, jadi ini berarti dibaca 6 juga ya. Al-ana. Cuman enggak ditekan karena enggak ada tasydidnya, bukan naber di sini. Al-ana. Allah ya. Karena tasydid berarti ditekan. Allah gitu. Allah. Ya, itu adalah bacaan yang gharibah ya atau asing. Di sini ada keterangan tashil di sini adalah hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar antara hamzah dan alif ya. Ini udah kemarin pada pembahasan tashil di poin nomor 5 kemarin udah ya. Jadi sama ya, cuman lafaz katanya aja yang beda. Ya. Jadi untuk toyib bagaimana? Untuk toyib di poin 13 ini toyib dibaca dengan ibdal saja ya. Jadi dibacanya dengan ibdal saja, berarti yang nomor 1 dengan 6 harokat ya. Ibdal itu adalah membaca dengan 6 harokat, disebut mad lazim kalimi musaqqal ya. Mad lazim ya, baik kalimi musaqqal maupun mukhaffaf ya. Jadi ini dibaca 6 harokat yaitu ibdal namanya. Kalau di riwayat Thayyibatun Nashr gitu ya, Thayyibatun Nashr. Lalu kita lanjutkan yang nomor 14 ya. Nomor 14 adalah surat Asy-Syu'ara ayat 63 firqin ya, dibaca dengan 2 cara, yaitu yang pertama ro dibaca tebal ketika waqaf dengan sukun ya. Jadi kalau kita mewaqaf di sini di qaf, maka ro-nya itu dibaca tebal karena qaf adalah huruf isti'ala ya, huruf yang tebal ya. Ro dibaca tebal ketika waqaf dengan sukun. Fir ya, fir ya. Fir ini tipis karena ro ya. Di sini ro dibaca tebal ya. Fir tebal. Fir ya, fir itu. Fir itu ya, fir itu fir ya. Jadi ro-nya dibaca tebal. Lalu ro boleh dibaca tebal atau tipis ketika waqaf dengan raum ya. Ketika waqaf dengan raum berarti di sini ri-nya dibaca sepertiga harokat ya. Boleh tebal boleh tipis, boleh fir ya, fir atau fir ri-nya sepertiga harokat ya. Ya. Ketika waqaf dengan sukun ya, ketika waqaf dengan sukun berarti qafnya disukun. Qaf bukan kasroh lagi sehingga ro dibaca tebal ya. Jadi qaf ini bukan kasroh kan, sehingga ro-nya dibaca
tebal karena ada huruf isti'la depannya ya. Nah, sekarang udah selesai, lalu bagaimana kalau wasol? Ya. Kalau wasol bagaimana nih firkin ini? Ya, sudah dibahas pada halaman sudah dibahas ya pada bab tebal dan tipisnya huruf ya, nih di sini nih. Tebal tipisnya huruf ro ya. Nah, tebal tafhim tarqiq ya, boleh dibaca tebal atau tipis kalau diwasol gitu ya kaidahnya. Nah, tadi di sini ya, untuk di sini kalau wasol boleh tebal atau tipis roknya. Ya, fakana kullu firqin qattaidil azim ya. Fakana kullu dari kalimatnya fakana kullu firqin. Ya, lalu di sini kalau thayyibatun nasr bagaimana? Thayyibatun nasr kalau wasol hanya tafkhim saja. Jadi kalau wasol roknya dibaca tebal ya. Kalau wasol kalau menyambung bacaan dibaca tafkhim roknya. Firqin qattaidil ya. Di situ lafaznya adalah fakana ya, di sini nih. Fakana kullu ya, fakana kullu boleh tebal boleh tipis ya. Untuk yang syatibi. Sedangkan thayyibatun nasr tadi kalau wasol hanya tafkhim. Ya, sekarang kita wasol yang riwayat thayyibatun nasrnya. Hanya tafkhim, roknya tebal kalau thayyibatun nasr ya, ingat-ingat. Kalau yang thayyibatun nasr yang mad jaiznya dibaca 2 harokat, mad wajibnya 4 harokat, maka untuk lafaz firkin di sini dibaca tebal kalau wasol ya. Kalau wasol dibaca tebal ya. Fakana kullu firqin qattaidil azim ya. Fakana kullu tebal roknya. Firqin qattaidil azim. Barakallahu fiik.